Pada musim panas tahun 1939, sebelum gemuruh perang mengguncang Eropa, Joseph Goebbels berdiri di atas panggung megah di Berlin. Lampu sorot memantulkan cahaya pada swastika. Kerumunan bersorak dan suaranya yang jelas serta berwibawa menggema melalui pengeras suara di seluruh kota. Setiap kata dirancang dengan cermat, setiap gerakan diperhitungkan. Disinilah sang penguasa jenis kekuasaan baru, kekuatan untuk membentuk kembali realitas itu sendiri, menanamkan kebohongan, ketakutan, dan harapan ke dalam hati jutaan orang. Goebbels percaya bahwa propaganda bukan sekedar alat, melainkan fondasi dari kendali. Sebuah pernyataan terkenal yang dikaitkan dengannya, meskipun tanpa sumber yang pasti. Mengutip, "Jika Anda mengatakan kebohongan yang cukup besar dan terus mengulanginya, pada akhirnya orang-orang akan mempercayainya. Kebohongan itu hanya bisa dipertahankan selama negara dapat melindungi rakyat dari konsekuensi politik, ekonomi, dan/atau militer dari kebohongan tersebut. Karena itu, negara harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan perbedaan pendapat. Karena kebenaran adalah musuh utama kebohongan. Dan dengan demikian, kebenaran adalah musuh terbesar negara." Akhir kutipan. Apakah dia benar-benar berkata atau menulis kata-kata itu? Gagasan tersebut menangkap sesuatu yang penting. Kesediaan rezim Nazi untuk mengorbankan kebenaran demi kepentingannya dan menjadikan penipuan sebagai ritual, tontonan, dan keyakinan. Dia menguasai gelombang radio, mengatur rapat umum, membentuk budaya dan hiburan. Dengan begitu, dia menjadikan propaganda sebagai arsitektur imersif. Pidato-pidato, poster-poster, lagu-lagu, dan gambar-gambar. Semuanya memperkuat satu pandangan dunia. Hitler sebagai penyelamat, Yahudi sebagai musuh, Jerman yang sedang terdesak, dan benar. Goebbels memahami bahwa kekuatan tidak hanya terletak pada kekerasan, tetapi juga pada apa yang diyakini orang dan bagaimana mereka memandang diri mereka sendiri. Jadi inilah suara yang mereka dengar, tegas, menggoda, dan menakutkan. Karena di balik suara itu ada disiplin, dan di balik disiplin ada ketakutan. Ketakutan yang tidak diungkapkan secara terang-terangan, tetapi diserap. Pada 1939, banyak orang di Jerman sulit membedakan antara kebenaran dan kebohongan. Seperti yang dikatakan Goebbels, beginilah propaganda menjadi kenyataan. Selamat datang di Wars of the World. Lahir pada 29 Oktober 1897, Joseph Goebbels dibesarkan di Reith, sebuah kota industri kecil di Lower Rhine dekat Düsseldorf. Keluarganya beragama Katolik. Ayahnya, Fritz Goebbels, bekerja sebagai pegawai di sebuah pabrik di Wyk, dan ibunya, Katharina Odenhausen, berasal dari latar belakang buruh tani. Dia salah satu dari beberapa anak dengan adik perempuan Maria dan Elizabeth, serta kakak laki-laki Konrad dan Hans. Satu kakak perempuannya meninggal saat bayi. Sebelum ia lahir, sejak tahun-tahun awalnya, kesehatannya lemah. Ia sering menderita radang paru-paru. Di awal masa kecilnya, ia mengalami kelainan pada kaki kanan yang melengkung ke dalam, lebih pendek dan lebih tebal dari kaki kiri. Itu adalah apa yang sering disebut sebagai kaki pengkor, yang seringkali merupakan akibat dari infeksi atau penyakit tulang. Setelah berbagai upaya perbaikan, termasuk perawatan di klinik Universitas Bonn, ia akhirnya menerima kaki kanannya yang tetap pincang permanen. Keterbatasan fisik itu membuatnya tidak bisa bermain sebebas anak-anak lain. Ia kehilangan banyak kesempatan bermain dan berpetualang di luar ruangan, dan mulai mengalami tingkat isolasi sosial. Seperti yang ditulis Goebbels sendiri, kutipannya,
Masa mudaku sejak saat itu benar-benar suram. Aku harus mengandalkan diri sendiri, tak bisa lagi bermain dengan orang lain, jadi penyendiri. Seorang yang suka menyendiri. Ia mulai sekolah dasar sekitar 1904 di Wright. Ia mengingat guru-guru yang keras. Dalam tulisan-tulisannya yang mirip memoir, ia menyebut seorang guru, Hennes, sebagai anjing pembohong, dan yang lain, Hilgas, sebagai penjahat dan babi. Ia juga menceritakan rotan dan bekas luka di punggung yang ditemukan ibunya. Meski menghadapi kesulitan, Goebbels tetap dewasa sebelum waktunya. Mandiri, keras kepala, dan sering bangga. Saat tumbuh dewasa, ia bersekolah di sekolah tata bahasa Wright meski ia mengakui kadang malas dan lesu. Ia berbakat dalam bahasa, khususnya Yunani, Latin, juga studi agama dan sejarah. Orang tuanya berharap ia bisa menjadi seorang pendeta. Didikan agamanya sangat membentuk pandangan dunianya di masa muda. Namun saat ia kuliah, minatnya mulai beralih ke sastra. Pada 1917, ia menyelesaikan abattoirnya, setara ujian E-level atau masuk universitas, dan termasuk terbaik di kelas. Ia bahkan mendapat kehormatan tradisional untuk berbicara di upacara kelulusan. Kemudian ia melanjutkan ke universitas, Bonn, Würzburg, Freiburg, Munich, sebelum akhirnya di Heidelberg. Tahun 1921 ia mendapat PhD dalam bidang filologi dan sastra Jerman dengan tesis tentang Wilhelm von Schütz, seorang dramawan romantis kecil abad ke-19. Bahkan sebelum dan selama studinya, ia sudah memiliki ambisi di bidang sastra. Ia menulis esai, puisi, drama, dan fiksi, dan sejak usia sekitar 12 tahun ia sudah mulai menulis buku harian. Ia melihat sastra sebagai cara untuk mengekspresikan ketidakpuasan terhadap apa yang ia anggap sebagai kemunduran budaya Jerman, materialisme, dan apa yang ia nilai sebagai ketiadaan gaya atau nilai-nilai abadi. Setelah menyelesaikan gelar doktornya, ia mencoba mencari nafkah dengan memberikan les privat dan mengirimkan artikel ke surat kabar lokal. Namun hasil keuangannya sangat sedikit, penolakan sering terjadi, dan kesuksesan sulit diraih. Tahun-tahun awal ini, masalah kesehatannya, cacat fisik, rumah Katolik yang ketat namun penuh kasih sayang, janji intelektual dan kegagalan di usia muda menjadi dasar bagi pribadinya. Dia akan menjadi sangat bangga, sangat sadar untuk menutupi kelemahan yang ia rasakan, terpesona oleh simbolisme, drama, penderitaan, dan kekuatan kata-kata. Kesendiriannya mendorongnya untuk membaca, merenung, menulis buku harian, dan membuat versi fiksi tentang dirinya sendiri. Dalam tahun-tahun pembentukan dan masa kecil yang terisolasi inilah, kita mulai melihat benih-benih seorang ahli propaganda. Setelah Perang Besar, Jerman hancur. Runtuhnya pemerintahan kekaisaran, kerasnya syarat-syarat perjanjian Versailles, inflasi yang merajalela, dan ketidakstabilan politik. Semua ini membuat banyak pemuda Jerman merasa bingung dan marah. Joseph Goebbels muda yang ditolak untuk dinas militer dalam Perang Dunia I karena cacat fisiknya, sangat merasakan kehilangan status ini. Baru lulus dokter pada 1922, ia sudah lama merasa kecewa. Rasa pengkhianatan di Versailles, kekacauan Republik Weimar, dan yang paling utama, kegagalan yang ia lihat dalam masyarakat Jerman. Urbanisasi, materialisme, dan hilangnya apa yang ia anggap sebagai budaya asli. Ia mulai bergaul di lingkaran nasionalis. Suasana putus asa membuat ide-ide radikal semakin menarik. Akhir 1924, Goebbels menawarkan jasanya kepada Karl Kaufmann, Gauleiter Rhein-Ruhr, untuk Partai Buruh Sosialis Nasional Jerman atau National Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei yang secara umum dikenal sebagai Partai Nazi. Kaufmann kemudian memperkenalkannya kepada Gregor Strasser, seorang tokoh berpengaruh dari sayap kiri Partai Nazi yang menggabungkan nasionalisme Jerman dengan gagasan ekonomi yang bernuansa sosialis.
Keyakinan Strasser tentang kontrol negara yang lebih kuat, retorika anti-kapitalis, dan penekanan pada pengkhianatan rakyat oleh para elit sangat beresonansi dengan Goebbels. Di bawah pengaruh Strasser, ia bekerja di surat kabar regional dan membantu mengorganisir kantor-kantor partai, dengan kontribusi awalnya berupa kegiatan jurnalistik dan organisasi. Pada pertengahan 1920-an, Goebbels mulai mengembangkan kemampuan berbicara di depan umum dan bakat ekspresi dramatis. Ia mendirikan National Socialistische Briefe atau Surat-Surat Sosialis Nasional, sebuah seri pamflet yang membawa revolusi sosial radikal, pandangan revolusioner dari sayap kiri partai. Ia memandang banyak usulan ekonomi Strasserisme sebagai koreksi yang diperlukan terhadap apa yang ia anggap sebagai kehancuran Jerman di bawah liberalisme pasca perang. Namun, ia belum sepenuhnya berkomitmen pada partai. Beberapa catatan hariannya pada saat itu menunjukkan adanya ketegangan. Ada kekaguman pada radikalisme sosial ekonomi Strasser, tapi juga keengganan pada populisme masa Hitler yang dangkal. Namun, ada juga pengakuan bahwa Hitler memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain, magnetisme, kepemimpinan, dan kekuatan yang terlihat. Titik balik terjadi pada 1926, terutama di konferensi Bamberg. Hitler mengadakan pertemuan ini untuk menyelesaikan perselisihan internal, terutama antara Strasse dan pimpinan partai, mengenai seberapa radikal National Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei seharusnya dalam kebijakan ekonomi dan sosial. Hitler secara pribadi menemui Goebbels, Franz Pfeffer, von Solomon, dan Karl Kaufmann menawarkan rekonsiliasi, perhatian, dan janji pengaruh. Goebbels sendiri sangat terkesan. Dia menulis dalam buku hariannya, kutip, "Adolf Hitler, aku mencintaimu karena kamu hebat dan sederhana pada saat yang sama. Apa yang orang sebut sebagai jenius." Tutup kutip. Musim gugur 1926, Goebbels mengambil langkah tegas, memutus hubungan dengan program Strasser dan sepenuhnya mendukung Hitler. Hitler memberinya penghargaan dengan mengangkatnya sebagai Gauleiter distrik Berlin-Brandenburg, memberinya posisi kunci dalam aparatur Nazi. Dalam peran barunya, Goebbels memiliki kekuasaan administratif dan alat propaganda, seperti surat kabar, organisasi lokal, serta rapat umum. Berlin telah memberinya panggung yang besar dan ia sangat menikmatinya. Sepanjang tahun-tahun awal ini, gaya politik Goebbels semakin menguat, oportunis, sangat ambisius, radikal secara ideologis, namun tetap praktis. Ia memadukan teatrikalitas dengan perhitungan yang kejam. Ia bereksperimen dengan publikasi propaganda, pidato, dan aksi-aksi publik. Belum sebagai menteri propaganda, namun ia sudah menguasai seni membangkitkan emosi, ketakutan, rasa terhina sebagai bangsa, dan harapan. Namun, ia juga melihat kuatnya ikatan pribadi dengan pemimpin dan nilai simbolis kesetiaan. Propaganda dimulai bukan di atas kertas, tapi lewat kesetiaan, pertunjukan, dan seni membujuk. Saat Adolf Hitler menjadi kanselir pada 30 Januari 1933, Joseph Goebbels sudah berada di balik kekuasaan. Penghargaan itu datang pada 13 Maret 1933 saat ia diangkat sebagai Menteri Reich untuk pencerahan publik dan propaganda. Membuatnya bertanggung jawab atas hampir semua saluran komunikasi massa di Jerman. Sejak saat itu, mesin propaganda tidak lagi hanya menjadi alat agitasi partai, melainkan berubah menjadi instrumen negara yang sepenuhnya. Goebbels mulai menjabat dengan kekuasaan yang luas dalam beberapa minggu. Ia mengawasi pembentukan Kamar Kebudayaan Reich yang mengelompokkan semua pencipta produk budaya, penulis, musisi, aktor, pembuat film, dan seniman visual. Melalui kamar ini, rezim dapat mengecualikan orang Yahudi dan individu lain yang dianggap tidak dapat dipercaya secara politik dari produksi budaya, serta memaksa karya-karya yang disetujui untuk menjadi pusat perhatian dalam kehidupan masyarakat Jerman. Pers langsung mendapat serangan, penerbitan diberitahu siapa yang boleh mereka pekerjakan,
para editor dicopot, dan surat kabar yang tidak sejalan baik ditutup maupun diambil alih. Sebagai contoh, pada tanggal 4 Oktober 1933, Schriftleiter Gesetz atau Undang-Undang Editor menetapkan kualifikasi ketat bagi para editor berdasarkan kriteria ras, ideologi, dan pendidikan. Dan dengan begitu, negara mengontrol langsung apa yang dapat dibaca masyarakat. Goebbels juga memahami bahwa tontonan memiliki kekuatan, rapat umum massal, parade obor, siaran radio, dan film. Setiap elemen diatur sedemikian rupa untuk menghasilkan efek dramatis maksimal pada saat itu. Ketika Hitler menjadi kanselir, Goebbels memerintahkan radio negara untuk menyiarkan secara langsung parade obor yang merayakan naiknya Hitler ke tampuk kekuasaan. Acara-acara publik ini memiliki banyak fungsi, mengintimidasi lawan, menegaskan dukungan, dan membangun mitos. Di sekitar sosok Führer, citra Hitler menjadi pusat perhatian sebagai pemimpin karismatik, pemersatu, dan perwujudan kelahiran kembali Jerman, seperti yang dicatat oleh seorang sejarawan. Kutipan Hitler memang punya alasan untuk berterima kasih kepada pemimpin propagandanya yang merupakan pencipta dan pengatur sejati mitos Führer, citra sang Mesias penebus. Memberi makan unsur teatrikal dalam diri pemimpin Nazi, sekaligus mendorong penyerahan diri massa Jerman melalui pengelolaan panggung dan manipulasi yang terampil. Akhir kutipan, sensor ada di mana-mana. Pada 10 Mei 1933, Goebbels memimpin ritual pembakaran buku di Berlin, di mana karya-karya yang dianggap tidak Jerman oleh penulis Yahudi, pembangkang politik, pasifis, dan orang asing dihancurkan dalam api unggun besar. Perpustakaan dibersihkan, daftar hitam disusun, dan seni yang dianggap merosot dilarang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk menekan perbedaan pendapat, tetapi juga untuk menawarkan budaya yang disetujui, yang syarat dengan nasionalisme, kemurnian yang didefinisikan secara rasial, dan pemuliaan negara. Cengkeraman Goebbels meluas ke penyiaran dan radio sinema yang saat itu masih relatif baru dimanfaatkan untuk menjangkau warga Jerman biasa di rumah mereka. Tujuan Goebbels menggunakan radio terlihat jelas saat ia mengirim pesan ke direktur stasiun radio di Berlin. Kutipan, radio adalah milik kita dan bukan milik siapapun selain kita. Kami akan menjadikan radio sebagai alat untuk perjuangan kami, dan tidak ada nilai lain yang akan disampaikan olehnya. Kutipan selesai. Dia juga mengawasi produksi film dan berita film. Film propaganda diputar di bioskop sebelum film utama, dan gambar visual dari festival Nazi serta koreografi pawai massal disebarluaskan. Karya teater dan musik yang tidak sesuai dengan standar baru tersebut baik dilarang maupun diadaptasi agar sesuai dengan ideologi mereka. Goebbels di kementerian mengeluarkan arahan rinci, tak hanya soal apa yang diterbitkan, tapi juga bagaimana sesuatu diberitakan atau dihilangkan. Pers diberi instruksi soal topik yang dibahas, diabaikan, dan cara membingkai isu. Dari imigrasi Yahudi hingga kebijakan ekonomi sampai ancaman yang diklaim berasal dari kaum komunis, para editor berubah menjadi pejabat rezim. Gagal tak hanya berarti karir hancur, tapi juga bisa mengancam keselamatan fisik seseorang. Meskipun banyak orang dalam hierarki Nazi bersaing untuk mendapatkan pengaruh, Kementerian Goebbels menempatkan propaganda sebagai inti dari identitas rezim. Setiap slogan, setiap rapat umum, setiap karya seni yang disetujui, semuanya digunakan untuk membangun citra Hitler sebagai penyelamat yang akan mempersatukan Volksgemeinschaft atau komunitas rakyat di sekelilingnya. Kombinasi antara sensor, tontonan, dan disiplin pesan mengubah propaganda dari sekedar bujukan menjadi praktik yang hampir seperti ritual. Media menjadi sebuah pertunjukan yang diorkestrasi, dan Goebbels adalah dirijennya. Pada pertengahan 1930-an, rezim Goebbels telah melampaui sekadar mengendalikan media.
Mereka menanamkan pandangan dunia Nazi begitu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sudut pandang alternatif hampir tak terpikirkan. Dari rumah ke sekolah, dari lagu ke buku pelajaran, dari lantai pabrik hingga akhir pekan santai, rata-rata orang Jerman dikelilingi oleh realitas yang dibentuk, disaring, dan ditafsirkan melalui tangan Nazi. Dampaknya bukan sekadar membujuk, melainkan menjadikan ideologi rezim sebagai udara yang dihirup orang di rumah. Volksempfänger atau penerima rakyat menjadikan radio sebagai kunci utama dari penyebaran itu. Diperkenalkan agar terjangkau bagi para pekerja, alat ini memastikan banyak rumah tangga dapat menerima siaran yang dikendalikan langsung oleh Kementerian Goebbels. Ini bukan sekadar berita, tapi juga musik, pidato, budaya, dan hiburan ringan, semuanya dibingkai dalam nilai-nilai yang disetujui Nazi. Dengan mengisolasi masyarakat dari siaran asing, menyensor konten, dan memanipulasi waktu siaran populer, rezim memastikan bahwa apa yang masuk ke telinga jutaan orang membawa pesan sederhana dan bawah sadar bahwa tidak ada alternatif lain. Di ruang-ruang publik, pengeras suara di sudut jalan, di pabrik-pabrik, dan di alun-alun kota menyiarkan pidato, berita, dan musik yang disetujui rezim. Setiap rapat akbar, parade publik, atau hari libur besar dimanfaatkan untuk memperkuat rasa memiliki terhadap Volksgemeinschaft. Poster di koran dinding seperti Volksspruch, The Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei ada di mana-mana. Dengan kutipan dari para pemimpin Nazi, gambar tokoh Arya yang heroik, serta simbol-simbol persatuan dan kemurnian ras. Ini bukanlah tambahan opsional, melainkan bagian dari apa yang dilihat warga ketika mereka bepergian, berbelanja, bekerja, atau bersosialisasi. Dampak paling besar terasa di bidang pendidikan dan organisasi pemuda. Kurikulum sekolah dirombak untuk menekankan teori ras Nazi. Sejarah Jerman ditulis ulang untuk mengagungkan penaklukan dan pengorbanan. Pelajaran biologi untuk mengajarkan kebersihan ras, kebugaran fisik, dan kesetiaan kepada Führer. Buku pelajaran dan cerita anak-anak mengesampingkan pemikiran kritis dan menekankan ketaatan, inferioritas ras Yahudi, serta takdir mulia bangsa Jerman. Organisasi pemuda, pemuda Hitler, dan Liga Garis Jerman tidak sekadar melengkapi pendidikan di sekolah, tetapi memperluas indoktrinasi ideologi di luar kelas ke dalam perkemahan akhir pekan, kegiatan berseragam, dan camp kerja bakti. Semua itu menanamkan disiplin, simbolisme mitos, dan ritual kolektif. Alfons Heck, yang naik ke posisi tinggi di pemuda Hitler sebelum perang berakhir, menggambarkan bagaimana, kutip, kami, anak-anak berusia 5 dan 6 tahun, tidak tahu apa-apa tentang kebebasan Republik Weimar. Lebih dari partai politik manapun, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei menyadari bahwa siapa yang menguasai anak-anak, merekalah yang memiliki masa depan. Kami menelan pelajaran nasionalisme harian kami sama alaminya, seperti kami meminum susu pagi kami, tutup kutip. Informasi tentang apa yang tidak diizinkan menjadi sama kuatnya dengan apa yang diizinkan. Buku-buku karya penulis Yahudi, pasifis, sosialis, dan apapun yang dianggap merosot dilarang, dibakar, atau dipaksa keluar dari perpustakaan. Guru-guru bersumpah setia, penulis, seniman, dan musisi yang tidak patuh, baik menyesuaikan diri atau dibungkam. Sensor rejim dan hukuman bagi yang berbeda pendapat menciptakan suasana ketakutan. Berbicara atau mencari sudut pandang alternatif bisa berarti kehilangan pekerjaan, dipenjara, atau bahkan lebih buruk lagi. Orang-orang biasa belajar untuk menyensor diri sendiri. Bagaimana semua ini memengaruhi pandangan orang Jerman tentang diri sendiri dan dunia? Seiring waktu, banyak yang mulai menganggap visi Nazi bukan sekedar salah satu ideologi di antara yang lain, melainkan sebagai sesuatu yang sudah sewajarnya. Konsep kemurnian, ras, kewajiban, loyalitas, dan Führer menjadi bagian dari kosakata moral dalam kehidupan sehari-hari. Saat undang-undang anti-Yahudi diterapkan, banyak orang tak mempertanyakannya. Ketika kekerasan terhadap orang Yahudi meningkat, sebagian besar penduduk tetap pasif.
Sebagian karena dasar-dasarnya sudah diletakkan. Orang Yahudi telah diberi label sebagai orang lain dan telah didehumanisasi. Berkali-kali dalam film, surat kabar, dan pendidikan, propaganda telah membangun legitimasi untuk penganiayaan, bahkan sebelum itu benar-benar terjadi. Studi empiris setelah perang mendukung penelitian ini. Dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan hal itu. Mereka yang dididik di bawah sistem Nazi, terpapar organisasi pemuda dan pendidikan Nazi, menunjukkan keyakinan antisemit yang lebih kuat yang bertahan hingga usia lanjut dibandingkan mereka yang lahir setelah atau sebelum kelompok tersebut. Anak-anak muda bukan sekadar penerima perhatian, mereka dibentuk ulang dan dipoles oleh institusi-institusi yang mengaku peduli pada pikiran, tubuh, waktu luang, dan kesetiaan para pemuda mereka. Namun penyebaran merata tak selalu berarti kesepakatan bulat. Ada orang Jerman yang melawan, yang mempertanyakan, yang menyembunyikan buku terlarang, atau mendengarkan radio asing. Namun bahkan perlawanan pun dibentuk oleh propaganda, rumor, kerahasiaan, dan ketakutan. Namun bagi sebagian besar orang, mesin propaganda berhasil menjadikan narasi Nazi sebagai kacamata untuk menafsirkan politik, komunitas, sejarah, dan identitas. Prestasi Goebbels bukan hanya mengendalikan apa yang didengar dan dilihat orang Jerman, tapi juga membentuk kenyataan yang dirasakan banyak orang Jerman. Dan dalam lingkungan seperti itu, pandangan dunia rezim tidak lagi sekedar menjadi propaganda bagi banyak orang, melainkan menjadi nilai-nilai kehidupan sehari-hari. Antisemitisme. Joseph Goebbels bersifat sangat pribadi sekaligus menjadi alat politik. Sejak tahun-tahun awal Partai Nazi, ia melihat orang Yahudi bukan sekedar kelompok agama atau etnis, tapi sebagai ancaman bagi Jerman dan Reich Ketiga. Dalam buku hariannya, ia sering mengungkapkan kebencian yang sangat kuat, menggambarkan orang Yahudi sebagai parasit atau hama yang merusak budaya dan moralitas Jerman, dan menegaskan bahwa penghapusan mereka diperlukan untuk menjamin masa depan bangsa. Sebagai bagian dari pidatonya pada bulan Juni 1943, ia menyampaikan sebuah kalimat sederhana yang membuat ideologinya sangat jelas. Kutipannya, "Sama seperti kumbang kentang menghancurkan kentang, orang Yahudi menghancurkan bangsa dan rakyat. Hanya ada satu solusi untuk menangani bahaya ini secara radikal." Kutipan selesai. Setelah menguasai Kementerian Propaganda, Goebbels memanfaatkan pengaruhnya untuk menyebarkan pandangan ini di masyarakat Jerman dan berperan besar dalam meningkatkan penganiayaan terhadap Yahudi. Pembakaran buku tahun 1933 yang diorganisir kementeriannya secara simbolis menghapus sastra Yahudi dan yang dianggap tidak Jerman dari budaya. Goebbels menyampaikan pidato pada acara-acara tersebut, menggambarkan pembersihan itu sebagai upaya membela kemurnian dan budaya nasional. Dia menulis bahwa, kutip, "Semangat rakyat Jerman harus dilindungi dari korupsi asing," tutup kutip, yang menandakan keterkaitan antara ideologi dan propaganda. Kampanye anti-Yahudi semakin meningkat dengan terjadinya Kristallnacht pada November 1938. Sebuah pogrom yang secara aktif didorong oleh Goebbels dan secara terbuka digambarkan sebagai reaksi spontan atas pembunuhan seorang diplomat Jerman di Paris. Malam kaca pecah dinamakan demikian karena pecahan kaca yang berserakan di jalanan. Peristiwa itu terutama dilakukan oleh Sturmabteilung dan SS Nazi bersama beberapa anggota pemuda Hitler dan warga sipil Jerman di seluruh Jerman. Mereka menghancurkan dan merusak toko, bangunan, serta sinagoga milik Yahudi, sementara otoritas Jerman hanya melihat tanpa campur tangan. Selain itu, sekitar 30.000 pria Yahudi ditangkap dan dipenjara di kamp konsentrasi, seringkali tanpa melakukan kejahatan lain selain hanya karena mereka adalah orang Yahudi. Dalam pidatonya, Goebbels memastikan media menampilkan kekerasan sebagai hal yang dibenarkan dan diperlukan, meningkatkan permusuhan publik pada Yahudi.
sementara secara bersamaan memberikan perlindungan bagi penghancuran properti dan nyawa yang disahkan oleh negara. Kebenciannya begitu mendalam sehingga dalam buku hariannya, Goebbels mengungkapkan dorongan tanpa henti untuk menyelesaikan masalah Yahudi, seringkali menganjurkan tindakan yang melampaui kebijakan rekan-rekannya pada masa itu. Pada tanggal 5 Februari 1942, dia menulis, kutip, "Masalah Yahudi kembali membuat kami pusing. Namun kali ini bukan karena kita sudah terlalu jauh, tetapi karena kita belum cukup jauh." Di antara sebagian besar rakyat Jerman, gagasan mulai berkembang bahwa masalah Yahudi tidak bisa dianggap selesai sampai semua orang Yahudi telah meninggalkan Reich. Kutipan. Entry ini muncul hanya beberapa minggu usai konferensi Wannsee Januari 1942. Disinilah para pejabat tinggi Nazi meresmikan rencana yang mereka sebut sebagai solusi akhir untuk masalah Yahudi. Goebbels tidak hadir di Wannsee, tetapi buku hariannya menunjukkan bahwa ia mengetahui dan mendukung radikalisasi kebijakan anti-Yahudi dari pengusiran hingga pemusnahan. Dalam catatan berikutnya, ia menulis setuju tentang, kutip, "kebijakan kita yang radikal dan tegas terhadap orang Yahudi," tutup kutip. Dengan memingkainya sebagai misi bersejarah, Kementerian Propagandanya menggemakan bahasa ini di pers dan di radio, menggunakan eufemisme seperti evakuasi atau pemukiman kembali untuk menutupi kenyataan pembunuhan massal, sambil menggambarkan orang Yahudi sebagai sabotir dan musuh Reich. Lewat saluran ini, Goebbels mempersiapkan masyarakat Jerman menerima deportasi dan pembunuhan selanjutnya. Dia memperbesar ancaman Hitler tentang pemusnahan Yahudi, membenarkan pogrom seperti Kristallnacht sebagai tindakan defensif, dan menggambarkan Holocaust itu sendiri sebagai langkah perang yang suram namun diperlukan. Dengan melakukan hal itu, dia bukan sekedar propagandis yang mencerminkan kebijakan, tetapi juga pendukung genosida yang bersemangat memberikan pembenaran ideologis dan retorika bagi kejahatan paling mengerikan rezim tersebut. Kesetiaan tanpa syarat. Joseph Goebbels pada Adolf Hitler menjadi ciri utama karirnya. Sejak pertama kali bertemu pada 1925, Goebbels terpesona oleh karisma dan visi Hitler. Sering mengungkapkan kekaguman mendalam. Dalam buku hariannya, ia sering menyebut Hitler jenius, menunjukkan pengabdiannya. Saat menulis tentang salah satu pidato Hitler, ia berkata, kutipannya, "Tidak mungkin mereproduksi apa yang telah dikatakan Hitler. Itu harus dialami sendiri. Dia adalah seorang jenius, alat kreatif alami dari takdir yang telah ditentukan oleh Tuhan. Saya sangat terharu." Kutipan selesai. Posisi Goebbels sebagai Menteri Propaganda Reich menempatkannya dalam kontak langsung dengan Hitler, memungkinkan dia membentuk persepsi publik dan memperkuat citra sang Führer. Keahliannya dalam memanipulasi media, mengatur pidato, dan mengendalikan hasil budaya membuatnya mendapatkan tempat yang dipercaya di lingkaran dalam. Namun, hal itu juga membutuhkan kehati-hatian dalam menghadapi persaingan. Di antara para petinggi Nazi lainnya, Hermann Göring, penerus yang ditunjuk oleh Hitler dan kepala Luftwaffe, sering berselisih dengan Goebbels. Persaingan mereka berasal dari ketegangan ideologis maupun pribadi. Goebbels mengkritik kemewahan dan kepentingan diri sendiri Göring, sementara Göring merasa kesal dengan pengaruh Goebbels terhadap Hitler dan menganggap upaya propagandanya sebagai tindakan manipulatif dan membesarkan diri sendiri. Heinrich Himmler, kepala SS, menjaga hubungan yang lebih jauh dengan Goebbels. Meski sama-sama setia pada Hitler, gaya birokratis dan rahasia Himmler serta kecenderungan mistisnya kerap bertentangan dengan pendekatan Goebbels yang terbuka dan penuh pertunjukan. Goebbels mencatat keraguannya terhadap pandangan dunia Himmler dalam buku hariannya, menganggapnya tidak praktis dan berlebihan, dan sering mengkritik keyakinan esoteris Himmler yang menurutnya tidak masuk akal.
Namun keduanya sesekali bekerja sama dalam kampanye yang menggabungkan teror dengan propaganda, menunjukkan pragmatisme yang diperlukan untuk beroperasi di lingkungan kekuasaan Hitler. Meskipun ada persaingan ini, posisi Goebbels di lingkaran dalam tetap aman, berkat aliansi strategisnya dan perannya yang tak tergantikan dalam menjaga narasi Nazi. Namun, pengaruhnya melampaui politik karena ia juga berkeluarga. Pada tahun 1931, ia menikahi Magda Kwan, seorang mantan sekretaris yang memiliki keyakinan ideologis yang sama dengannya. Bersama-sama, mereka memiliki 6 anak dan kehidupan keluarga mereka sering digambarkan sebagai contoh nilai-nilai Nazi. Namun, kehidupan pribadi Goebbels tidak lepas dari skandal. Pada tahun 1939, ia memulai hubungan gelap dengan aktris Ceko Lida Barova, yang kemudian menjadi sumber ketegangan di lingkaran dalam. Hitler langsung turun tangan memaksa Goebbels mengakhiri hubungan itu demi menjaga disiplin partai. Langkah ini semakin menegaskan bahwa tindakan pribadi tidak dapat dipisahkan dari kelangsungan politik. Hubungan Goebbels tidak hanya ditentukan oleh persaingan dan disiplin, tetapi juga oleh aliansi dan saling ketergantungan. Tokoh-tokoh seperti Rudolf Hess dan Albert Speer menghormati kemampuannya dalam mengelola opini publik dan menjaga loyalitas kepada Hitler. Hubungannya dengan Führer memungkinkannya jadi mediator dalam perselisihan antar pemimpin lain. Dalam ekosistem kekuasaan ini, pengaruh selalu dinegosiasikan. Kecerdasan politik Goebbels dan pemahamannya tentang dinamika pribadi memungkinkannya memperkuat posisinya dan melindungi perannya sebagai propagandis utama Hitler, bahkan ketika ketegangan sedang memanas di sekitarnya. Dengan dimulainya Perang Dunia Kedua, Joseph Goebbels sebagai Menteri Propaganda Reich menyadari perlunya menyesuaikan strateginya untuk mempertahankan moral publik dan dukungan terhadap rezim Nazi. Keberhasilan awal dari kampanye Blitzkrieg diikuti oleh pertempuran yang berkepanjangan, terutama pertempuran Stalingrad yang menjadi titik balik yang signifikan. Sebagai tanggapan, Goebbels meningkatkan upaya propagandanya, beralih ke narasi perang total untuk membangkitkan semangat rakyat Jerman. Inti dari strategi ini adalah pidato Totalkrieg tahun 1943 atau pidato perang total, yang disampaikan oleh Goebbels di Berlin Sportpalast pada 18 Februari. Dalam pidatonya, dia bertanya, "Apakah kalian ingin perang total?" Sebuah pertanyaan retoris yang mendapat jawaban tegas dan positif dari penonton yang dipilih dengan cermat. Goebbels menekankan pentingnya mobilisasi penuh seluruh sumber daya bangsa, mendesak warga negara untuk berkontribusi dalam upaya perang lewat peningkatan kerja, penghematan sumber daya, dan dukungan kuat. Bagi militer, pidato tersebut merupakan momen penting dalam propaganda Nazi yang bertujuan memperkuat garis belakang selama masa tantangan yang semakin berat. Goebbels dengan mahir memanfaatkan berbagai media untuk menyebarkan pesan perang total. Radio khususnya menjadi kehadiran yang tak terpisahkan di rumah-rumah Jerman, menyiarkan pidato, musik, dan berita yang memperkuat ideologi Nazi. Rezim juga memanfaatkan bioskop sebagai alat propaganda. Film-film seperti Kolberg pada tahun 1945 yang disutradarai oleh Veit Hallen diproduksi untuk menggambarkan narasi sejarah yang sejalan dengan nilai-nilai Nazi, menampilkan perlawanan Jerman terhadap penjajah asing sebagai cerminan perjuangan pada masa itu. Selain mempromosikan persatuan, mesin propaganda Goebbels meningkatkan upaya untuk menjelekkan musuh-musuh negara yang dianggap berbahaya. Populasi Yahudi, kaum komunis, dan minoritas lain dijadikan kambing hitam atas kesulitan yang dialami Jerman. Demonisasi ini digunakan untuk membenarkan kebijakan diskriminatif dan menumbuhkan rasa identitas kolektif di antara masyarakat yang lebih Arya. Meski propagandanya gencar, efektivitas upaya ini beragam. Meskipun respons awal terhadap pidato Totalkrieg sangat antusias,
Mempertahankan momentum ini terbukti sulit karena kenyataan perang, termasuk kekurangan dan korban yang terus bertambah, mulai mengikis moral publik. Sebagai tanggapan, Goebbels berusaha memperkuat pengaruhnya di dalam kepemimpinan Nazi. Pada Juli 1944, ia diangkat sebagai Reich Plenipotentiary untuk perang total, memberinya wewenang lebih besar atas ekonomi perang dan upaya mobilisasi. Menjelang akhir 1944 dan awal 1945, propaganda Goebbels menjadi semakin keras dan mendesak. Seiring memburuknya situasi Jerman setelah kekalahan besar di Stalingrad di timur, rezim tersebut tidak bisa lagi berpura-pura bahwa perang akan dimenangkan dengan cepat. Sebaliknya, Goebbels berusaha mempertahankan ilusi ketahanan, meskipun secara halus mengakui adanya krisis. Dia mengawasi upaya mobilisasi, tidak hanya sumber daya, tetapi juga orang-orang, bahkan anak-anak. Para lansia dan veteran cacat melalui Volkssturm, milisi nasional yang dibentuk pada Oktober 1944. Propaganda tentang pasukan Garda Rumah ini menunjukkan bahwa setiap warga masih bisa membela Reich. Pidato, poster, dan judul-judul surat kabar menekankan pengorbanan, keberanian, dan kewajiban, bahkan ketika garis depan runtuh. Entry buku harian Goebbels, Januari-April 1945, menunjukkan rasa putus asa yang meningkat. Dalam tulisannya, ia mengamati dengan ironi yang menyakitkan penyusutan wilayah Jerman, serangan udara setiap malam, kehancuran infrastruktur sipil, dan melemahnya Luftwaffe. Pada 13 Maret 1945, Goebbels meratapi bahwa kementerian propagandanya sendiri yang berada di Wilhelmstrasse telah hancur akibat serangan udara Moskito. Dalam buku hariannya, ia menulis tentang kesedihannya atas hilangnya ruangan dan aula yang telah dibangun kembali dengan sangat teliti. Ia mencatatnya sebagai pertanda buruk dan berkata, "Aku diliputi kesedihan. Sudah 12 tahun tepat tanggal 13 Maret sejak aku masuk kementerian ini sebagai menteri. Ini pertanda terburuk untuk 12 tahun ke depan." Akhir kutipan. Kehilangan pribadi tersebut dimanfaatkan radio dan surat kabar negara sebagai simbol penderitaan nasional yang lebih luas. Kehilangan-kehilangan tersebut digunakan untuk melegitimasi seruan pengorbanan dan memperkuat pertaruhan moral perlawanan. Saat Berlin berada di bawah serangan langsung, Goebbels berusaha mengendalikan narasi. Bahkan ketika kekacauan semakin mendesak, Völkischer Beobachter, surat kabar partai, semakin dipenuhi oleh slogan-slogan dan seruan patriotik seperti "Kami tidak akan menyerah, berjuang sampai akhir. Setiap orang Jerman harus tetap teguh." Edisi surat kabar itu menyusut karena kekurangan kertas, dan seiring waktu, isinya berkurang menjadi kecaman terhadap sekutu, tuduhan pengkhianatan dari dalam dan luar, dan jaminan bahwa meski mengalami kemunduran, takdir Jerman tetap adil. Goebbels juga menggunakan pidato radio untuk sekaligus mengecam pengeboman musuh dan menjanjikan perubahan ajaib. Senjata baru, senjata V atau serangan balasan terakhir akan segera datang. Pada 28 Februari 1945, salah satu pidato radio terakhirnya menegaskan kehendak Baja untuk bertahan, menekankan pengerahan senjata V terbaru mereka, dan memperingatkan tentang pengorbanan serta pembatasan yang akan datang. Warga sipil hanya tahu bom berjatuhan, musim dingin membekukan, dan makanan sangat langka. Bahkan ketika retorika mendorong untuk tetap percaya, meskipun tindakan-tindakan ini semakin diperketat, retakan dalam kekuatan propaganda mulai terlihat jelas. Moral warga sipil yang telah lama dibangun mulai hancur karena kelaparan, dingin, ketakutan, dan kesadaran bahwa kekalahan sangat mungkin terjadi. Catatan Goebbels menunjukkan rasa frustrasinya terhadap pemimpin Nazi lainnya, terutama terhadap kinerja Göring di Luftwaffe dan ketidakmampuan atau ketidakmauan Hitler untuk membuat perubahan yang tegas. "Saya kembali memohon kepada Führer untuk segera bertindak karena keadaan tidak bisa begini terus,"
Kita seharusnya tidak, bagaimanapun juga, mengirim rakyat kita menuju kehancuran hanya karena kita tidak memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan guna memberantas penyebab kemalangan kita. Kutipan selesai. Saat kekalahan Jerman semakin dekat, propaganda Goebbels semakin bergantung pada keputusasaan. Menggerakkan setiap warga melalui Volkssturm, menggunakan kerusakan pribadi untuk mendramatisasi penderitaan bersama. Semakin mengecil, tetapi tetap menuntut persatuan, pengorbanan, dan keyakinan. Mesin yang dulu pernah menyatakan kemenangan, kini mencoba menyatakan ketahanan untuk menjaga harapan tetap hidup, bahkan ketika struktur di bawahnya runtuh. Saat tentara Soviet mendekati pusat Berlin pada hari-hari terakhir April 1945, Joseph Goebbels tetap teguh di bunker Führer, tidak goyah dalam kesetiaannya kepada Adolf Hitler. Kota di atas sudah hancur dan udara dipenuhi asap tebal akibat pengeboman tanpa henti. Meskipun situasi Jerman sudah tanpa harapan, Goebbels tetap mengatur propaganda dari kantornya di bawah tanah, berusaha mempertahankan ilusi ketertiban dan keberanian di antara mereka yang masih bertahan. Dalam pidato terakhirnya pada 21 April 1945, dia berbicara kepada rakyat Berlin. Kutipan, "Para pembela Berlin, mata istri, ibu, dan anak-anak kalian tertuju pada kalian. Mereka mempercayakan hidup, harta, kesehatan, dan masa depan pada kalian. Sekarang kalian tahu tugas dan saya yakin kalian akan melaksanakannya dengan baik. Saat kebenaran telah tiba," kutip tutup. Magda Goebbels berbagi tekad suram suaminya. Saat dinding-dinding bunker menutup di sekitar mereka, pasangan itu mengambil keputusan yang mengerikan. Hidup mereka dan keenam anak mereka akan berakhir bersama. Anak-anak mereka, Helga, Hildegard, Helmut, Holdin, Hedwig, dan Heidrun, yang berusia antara 4 hingga 12 tahun, dibius dengan morfin oleh dokter gigi SS Helmut Kunz, lalu diberi sianida untuk mengakhiri hidup mereka. Theodor Junger mengenang keyakinan suram Magda, menceritakan bahwa dia ingin, kutip, melindungi anak-anaknya dari hidup dalam aib di bawah kekuasaan para pemenang, tutup kutip. Roger Smith, operator telepon di bunker, kemudian menggambarkan melihat anak-anak itu bermain dengan polos beberapa saat sebelum kematian mereka, sama sekali tidak menyadari nasib yang menanti mereka. Setelah kematian anak-anak mereka, Joseph dan Magda Goebbels meninggalkan bunker dan pindah ke Taman Kanselir Rai. Disinilah mereka mengakhiri hidup mereka sendiri. Beberapa laporan sedikit berbeda, ada yang menyebutkan mereka menelan sianida, sementara laporan lain menyatakan bahwa Joseph ditembak untuk memastikan kematiannya. Mayat-mayat mereka ditemukan sebagian hangus terbakar oleh pasukan Soviet pada 2 Mei 1945 di Taman Kanselir bersama dengan jenazah anak-anak Goebbels, menandai akhir suram bagi jam-jam terakhir keluarga itu. Suasana di dalam bunker beberapa hari terakhir sangat tegang dan terasa tak nyata. Propaganda yang dulu pernah membangkitkan semangat seluruh bangsa kini terasa hampa. Menteri yang pernah mengatur pesan-pesan Reich ketiga kini hanya menjadi seorang pria yang berpegang pada delusi. Dalam buku hariannya yang terakhir, Goebbels meratapi kehancuran, mencerminkan perlawanan dan keputusasaan. Kematian dirinya bersama Magda dan anak-anak mereka membungkam salah satu propagandis terkuat dalam sejarah dan meninggalkan warisan yang menghantui tentang kesetiaan dan fanatisme dan biaya kemanusiaan dari obsesi ideologis. Nama Goebbels hampir menjadi sinonim dengan propaganda. Bukan sekadar seni lama berbohong atau memutarbalikkan fakta, tetapi manipulasi sistematis terhadap kebenaran, budaya, trauma, dan identitas. Keburukan abadi dirinya tidak hanya karena keterkaitannya dengan kejahatan Nazi, tetapi juga karena betapa mahirnya dia menunjukkan kekuatan propaganda untuk membentuk ulang apa yang diyakini orang
apa yang mereka takuti, dan bagaimana mereka memandang diri mereka sendiri. Goebbels menunjukkan propaganda bukan hanya membujuk, tapi juga bisa menjadi kenyataan. Penelitian modern memperlakukan Goebbels sebagai studi kasus tentang mekanisme propaganda. Filsuf seperti Jason Stanley dalam bukunya How Propaganda Works berpendapat bahwa propaganda merusak demokrasi dengan menekan diskursus yang sebenarnya, membuat ide-ide tertentu menjadi tak terpikirkan, dan memungkinkan adanya ketidakpedulian moral. Kerangka pemikiran Stanley menunjukkan bahwa tindakan Goebbels bukan penyimpangan totalitarianisme, melainkan hal yang rentan terjadi di banyak masyarakat. Pengikisan nalar publik, eksploitasi rasa takut dan identitas, serta penyajian informasi yang menyesatkan atau gambar manipulatif sebagai kebenaran sehari-hari. Hal yang bisa kita kaitkan saat memikirkan berita palsu di era modern. Film dan budaya terus mengeksplorasi warisan Goebbels. Film terbaru Goebbels dan Führer mendramatisasi perannya dalam membentuk opini publik. Dari masa menjelang Kristallnacht hingga akhir di Führer Bunker. Film ini tidak hanya berusaha menggambarkan peristiwa sejarah, tetapi juga mengungkap bagaimana demagogi dan disinformasi diatur. Memberikan cermin bagi penonton masa kini untuk melihat bagaimana propaganda masih berfungsi di lingkungan media saat ini. Karya lain seperti Propaganda dan Sinema Jerman 1933 sampai 1945 karya David Welch menelusuri bagaimana bahkan hiburan yang mungkin tampak tidak berbahaya seringkali disusupi pesan ideologis, diam-diam memperkuat nilai-nilai kemurnian ras, ketaatan, dan prinsip Führer dengan kedok kepahlawanan atau tradisi. Apa pelajaran dari Goebbels yang masih relevan saat ini? Propaganda tidak efektif hanya mengandalkan kekuatan. Propaganda paling berbahaya saat menyebar lewat budaya, media, dan pendidikan. Ketika audiens secara bertahap jenuh sehingga alternatif tampak mustahil. Kedua, bahwa kekuatan estetika dari drama, upacara, musik, film, dan radio. Semua alat yang digunakan Goebbels dapat menutupi kekejaman, mengubah kebutaan moral menjadi sesuatu yang normal. Dan ketiga, bahwa masyarakat harus membudayakan berpikir kritis, menjaga kebebasan media, dan menolak godaan narasi yang mudah. Karena sekali propaganda mengakar, membatalkannya menjadi sangat mahal dan menyakitkan. Namun seringkali, mengenali propaganda saja bisa menjadi tugas yang paling sulit. Seperti yang dirangkum oleh Goebbels sendiri, kutipannya, inilah rahasia propaganda. Orang yang menjadi target propaganda harus sepenuhnya terbenam dalam ide-ide propaganda, tanpa pernah menyadari bahwa dirinya sedang terbenam. Selesai kutipan. Sudah beberapa dekade sejak Goebbels meninggal dan Perang Dunia Kedua berakhir. Namun dalam banyak hal, ide-idenya masih hidup dalam bagaimana media dapat memanipulasi ingatan, dalam bagaimana para pemimpin masih berusaha mengendalikan cerita. Warisan Goebbels mengingatkan bahwa kendali atas gambar, kata, dan simbol bukan sekadar pelengkap politik, tapi sering justru menjadi intinya.